Cirebon, sebuah kota yang kaya akan warisan budaya dan sejarah, terletak di pesisir utara Jawa Barat. Sebagai pusat pendidikan dan agama, kota Cirebon memiliki peran penting dalam melahirkan generasi yang unggul, terampil, berpengetahuan luas, juga menjunjung nilai-nilai spiritual. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati merupakan salah satu institusi pendidikan yang ada di tanah Cirebon. Melalui visi menjadi institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, YIN Syekh Nurjati Cirebon, yang saat ini bertransformasi menjadi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, berkomitmen penuh mencetak generasi yang unggul dan berkarakter. Kampus ini memiliki 5 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selaras dengan visi yang dimilikinya, FITK YIN Syekh Nurjati Cirebon berperan dalam mencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Jurusan Tadris Biologi merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang memiliki visi mengembangkan pendidikan biologi yang islami, unggul, dan terkemuka pada tahun 2024. Lulusan jurusan Tadris Biologi dididik untuk menjadi lebih dari sekedar pendidik. Kami membentuk generasi yang mampu mengintegrasikan ilmu biologi dengan nilai-nilai Islam, serta berperan aktif dalam berbagai bidang. Adapun berbagai profil lulusan tersebut, diantaranya yaitu sebagai pendidik biologi, asisten peneliti, pengembang bahan ajar, pengelola laboratorium, dan bioedupreneur. Jurusan Tadris Biologi memiliki pengelola jurusan dan tenaga pendidik yang kompeten. Berikut merupakan profil pengelola dan tenaga pendidik jurusan Tadris Biologi. Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, jurusan Tadris Biologi memiliki sarana dan prasarana modern yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya yaitu ruang perkuliahan, ruang jurusan, ruang dosen, laboratorium MIPA, laboratorium micro-teaching, laboratorium komputer, greenhouse, auditorium,
Ma'had Al-Jami'ah, dan fasilitas lainnya. Jurusan Tadris Biologi menawarkan berbagai kegiatan mahasiswa seperti pembelajaran berbasis riset, perkuliahan hybrid, praktikum di laboratorium, kuliah lapangan, pengabdian kepada masyarakat, manasik haji, dan kegiatan organisasi melalui unit kegiatan Dalam proses pembuatan rujak gamal, setiap tahapan menyimpan makna etnosains yang menarik. Perebusan berbagai sayuran seperti terong, timun, pare, kol, kangkung, toge, dan daun ubi membuat teksturnya menjadi lebih lunak dan mudah menyerap kuah. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena perebusan menyebabkan denaturasi protein dan pelunakan serat selulosa sehingga sayuran lebih lembut dan mudah dicerna. Pada tahap penyeduhan mie kuning dan soun, keduanya tampak mengembang dan tekstur kenyal. Ini menunjukkan terjadinya gelatinisasi pati, yaitu proses ketika granula pati menyerap air dan berubah menjadi lebih elastis. Pengolahan tahu, baik direbus maupun digoreng, membuat teksturnya lebih padat dan aromanya gurih. Secara ilmiah, pemanasan menyebabkan koagulasi protein kedelai yang membuat tahu lebih kokoh. Pembuatan sambal gamal dari gula merah, cabai, bumbu kacang, dan terasi menghasilkan sambal yang kental dengan rasa manis, pedas, dan aroma kuat. Proses penumbukan menciptakan campuran koloid dan melepaskan senyawa volatil dari cabai, terasi, dan gula merah yang memperkaya aromanya. Dalam tradisi rujak gamal, cabai biasanya digunakan bersama tangkainya. Tangkai cabai mengandung serat dan sedikit minyak esensial yang membantu menurunkan konsentrasi kapsaicin, sehingga rasa pedas tetap ada, tetapi tidak terlalu menyengat atau mengiritasi lambung. Kuah pindang yang menjadi ciri khas rujak gamal berwarna coklat dengan aroma gurih ikan, rebusan rempah, dan ikan menghasilkan senyawa flavor seperti eugenol dan gingerol yang menciptakan rasa umami alami. Ketika sambal gamal dicampur dengan kuah pindang, terbentuk perpaduan yang lebih cair namun kaya rasa. Secara ilmiah, terjadi proses dispersi antara komponen air dan pasta sambal, membentuk campuran yang stabil. Pada tahap penyajian, kerupuk teles dan bakwan ditambahkan untuk memberikan variasi tekstur. Kerupuk yang renyah namun lembut memiliki rongga udara yang membuatnya ringan, sementara bakwan menambah kekayaan rasa. Penambahan telur pindang memberikan warna kecoklatan dan aroma khas, hasil dari reaksi Maillard pada permukaan telur selama proses pemasakan. Semua bahan disusun menjadi satu hidangan rujak gamal yang memperlihatkan kombinasi warna yang beragam, tekstur yang bervariasi, serta perpaduan rasa gurih, manis, pedas, dan sedikit asam. Secara etnosains, cita rasa khas ini muncul dari interaksi kompleks antara kapsaicin pada cabai, asam organik, gula, glutamat alami, serta senyawa rempah yang membentuk identitas kuliner khas Cirebon. Halo, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan membuat kerupuk teles untuk rujak gamal. Bahan-bahannya adalah ada aci campur atau tepung tapioka. Yang kedua ada ketumbar. Yang ketiga ada bawang merah dan bawang putih. Kemudian nanti akan diberi air panas, kemudian akan diberi gula, garam, dan penyedap masakan. Nah, kita ulek bawang merah, bawang putih, dan ketumbar menjadi seperti ini. Lalu kita didihkan air sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, matikan. Kemudian kita taruh ke dalam
tepung tapioka sedikit demi sedikit. Jangan lupa sama bumbunya. Kita taruh masako, kemudian garam, kita aduk-aduk. Kita tambahkan lagi uleni sampai kalis. Setelah diuleni, tepung tapiokanya dibentuk-bentuk seperti ini. Kemudian siapkan air panas, didihkan, tunggu sampai mendidih. Kemudian tepung tapioka ini akan dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, kita masukkan tepung tapiokanya. Kemudian kita tutup kembali, tunggu hingga masakan sambil menunggu kerupuk telesnya jadi. Kita akan membuat sambal dulu, sambal rujak gamel. Yang pertama ada cabai rawit ini jangan dibuang ujungnya ya Mam. Jadi kita giles dengan batangnya. Oh ya, bahan-bahannya ada cabai rawit, kemudian ada kecap, ada asam jawa, ada terasi, dan ada gula merah. Nanti terasinya kita bakar dulu. Jangan lupa dikasih vetsin dan penyedap masakan yang mamus. Kemudian kita tumbuk jadi satu bersama terasi yang sudah dibakar, gula, dan asam jawanya sampai halus ya Mam. Kemudian kalau sudah halus, kita cek rasa. Kalau sudah enak, tinggal kita haluskan sedikit lagi. Kemudian kita beri kecap sedikit aja ya Mam. Nah, ini penampakan sambalnya, sambal rujak gamel. Kalau yang punya petis bisa dikasih petis, itu lebih enak. Tapi ini saya nggak pakai petis. Nah, ini penampakan kerupuk telesnya. Kalau udah dididihkan kemudian seperti ini, kita tiriskan, kita tunggu sampai adem, sampai adem ya. Nah, ini penampakannya ya Mam setelah jadi. Kemudian tinggal kita cocol aja sama-samanya. Dalam kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halalan thayyiban sangat relevan dengan rujak gamel khas Cirebon karena seluruh bahan yang digunakan mulai dari sayuran rebus seperti kol, kangkung, pare, dan toge hingga mie kuning, kuah pindang, sambal gamel, telur pindang, serta kerupuk teles
merupakan hasil bumi yang alami dan mudah diolah tanpa bahan yang merusak kesehatan. Hidangan ini mencerminkan pemanfaatan rezeki Allah secara sederhana, bersih, dan tidak berlebih-lebihan, sehingga selaras dengan nilai ayat tersebut yang menekankan kehalalan, kebaikan, dan tanggung jawab dalam konsumsi makanan.